Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Teknik Informatika A, yang beranggotakan Agni Rozakun Nafiah, NIM 011, Lailatul Maghfirah, NIM 023, Eka Amanda, NIM 025, dan Anissa Nurdayati, NIM 047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS matematika diskrit. Di sini kami membuat aplikasi Sudoku berbasis matematika diskrit. Next. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama yaitu Sudoku, yang kedua adalah teori dasar, yang ketiga adalah software, dan yang keempat adalah bahasa pemrograman yang dipakai. Next. Yang pertama adalah Sudoku. Peraturan permainan. Sudoku adalah permainan teka-teki logika angka ringan, di mana ada 9 kali 9 grid yang dibagi menjadi 9 subgrid, yang berisi 3 kali 3 kotak. Pemain diminta mengisi semua kotak yang belum terisi angka dengan ketentuan. Yang pertama, tiap subgrid harus diisi angka 1-9 dan tidak ada angka yang sama. Yang kedua, tiap baris harus diisi angka 1-9 dengan tidak ada angka yang sama. Kemudian yang ketiga, tiap kolom harus diisi angka 1-9 dengan tidak ada angka yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori dalam pembuatan Sudoku. Yang pertama ada kombinatorial. Kombinatorial digunakan untuk melakukan penyusunan objek-objek dengan tidak mengenumerasi seluruh kemungkinan susunan yang dapat terjadi, yang kemudian dapat diperoleh jumlah kemungkinan pengaturan dari sejumlah objek tanpa melakukan enumerasi pada semua kemungkinan. Dalam menghitung pengaturan objeknya ada 2 kaidah dasar yang dipakai, yaitu yang pertama kaidah perkalian atau rule of product, yang kedua ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Next. Teori peluang. Teori peluang dengan kombinatorial berhubungan sangat erat. Awal mulanya kedua bidang ini muncul dari suatu game judi, yaitu menghitung nomor lotre tertentu. Namun, pengaplikasian kedua bidang telah meluas ke berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peluang diskrit merupakan peluang terjadinya sebuah titik, biasanya disimbolkan dengan PXI. Sifat-sifat dari peluang diskrit antara lain 0 kurang dari sama dengan P, XI kurang dari sama dengan 1. Peluang tidak bernilai negatif dan selalu bernilai lebih kecil atau sama dengan 1. Sigma PXI sama dengan 1. Peluang kejadian. Peluang kejadian merupakan perbandingan dari banyak titik sampel dari suatu kejadian yang diinginkan dengan banyak anggota peluang sampel pada kejadian tersebut. Misalkan ada suatu kejadian A berada dalam sebuah ruang S, maka dapat kita tuliskan A sama dengan AS sama dengan XI E PXI. Visual Studio. Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap atau suite yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya. Compiler yang dimasukkan dalam paket Visual Studio antara lain yaitu Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Basic.NET, Visual InterDev, Visual C++, Visual C#, Visual Fox Pro, dan Visual Source Chef. Next. Bahasa C#. C# merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup terkenal. Bahasa C# termasuk dalam kelompok Object Oriented Programming atau OOP yang mempunyai ciri khas yaitu memiliki fokus pada objek yang dimanipulasi dan bukan berfokus pada logika atau kode yang digunakan. C# sendiri bersifat general purpose, artinya bisa digunakan untuk menulis software komputer, webpack, dan aplikasi seperti dalam pembuatan aplikasi Sudoku ini. C# ditargetkan berjalan di .NET.
Next. Di sini kami membuat aplikasi game Sudoku menggunakan aplikasi Visual Studio dan menggunakan bahasa C#. Pada baris ke-15 sampai 21 ini merupakan deklarasi variabel untuk program selanjutnya. Pada baris ke-22 sampai 30 ini digunakan untuk menonaktifkan tombol mulai, berhenti, cek, dan ulang, dan hanya tombol mode saja yang aktif. Pada baris ke-31 sampai 66 ini digunakan untuk mengatur text box. Text box yaitu papan untuk permainan game Sudoku. Pada baris ke-69 sampai 75 ini merupakan program untuk mengecek angka. Angka yang digunakan dalam game ini yaitu antara 1 sampai 9 dan tidak bisa lebih dari itu atau kurang dari. Pada baris ke-78 sampai 108 itu merupakan program untuk mengecek baris. Pada baris ke-110 sampai 142 merupakan program untuk mengecek kolom. Baris ke-144 sampai 191 merupakan program untuk cek kotak. Di sini, jika kita memasukkan angka yang salah, maka kotak dan angka tersebut akan berubah menjadi warna merah. Pada baris ke-202 sampai 246, ini merupakan program untuk mengatur tombol mode. Tombol mode akan diaktifkan ketika pertama kali membuat soal, dan ketika tombol mulai ditekan, maka tombol mode akan dinonaktifkan. Pada baris ke-247 sampai 266, ini merupakan program untuk mengatur tombol mulai. Baris ke-267 sampai 287 merupakan program untuk mengatur timer atau waktu dalam permainan Sudoku. Pada baris ke-288 sampai 301 merupakan program untuk mengatur tombol berhenti. Baris ke-302 sampai 336 merupakan program untuk mengatur tombol cek. Baris ke-337 sampai 360 merupakan program untuk mengatur tombol ulang. Dan baris ke-361 sampai 366 merupakan pengaturan untuk tampilan pada game Sudoku. Dan yang terakhir, baris ke-367 sampai 388 merupakan program untuk pengaturan tombol selesai ketika game dijalankan. Ketika di running, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini hanya ada tombol mode yang aktif, lainnya tidak aktif. Di sini kita akan memasukkan soal-soal. Ketika soal yang dimasukkan salah, maka kotak ini akan berubah menjadi warna merah.
Ketika soal sudah selesai dimasukkan, pencet tombol mulai, maka tombol mode akan nonaktif dan soal tersebut sudah tidak bisa dihapus lagi. Selanjutnya kita akan mengisi jawaban-jawaban dari game ini. Ketika dicek ada angka yang salah, maka papan akan kembali berwarna merah. Di sini ada tombol untuk berhenti. Ketika tombol ditekan, maka waktu akan berhenti sejenak. Ketika tombol kembali ditekan mulai, maka waktu akan berjalan kembali dan kita bisa melanjutkan game tersebut. Ketika semua kotak sudah terisi penuh dan tidak ada angka yang sama dalam setiap baris, kolom, atau subgrid, maka game dapat dinyatakan selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.